wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk makan bersama dengan Bapak GM General Manager kita, Bapak Naldi Henry SE MSI AKCA. Untuk rundown acaranya kita telah masuk ke makan siang bersama dan selanjutnya protokol yang sedang berlangsung dan yang selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Al-Quran oleh Sofia Loren. Kepada Sofia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tulis dua, mau video risiko kan? Video dua, stay-nya. Nasib. Nampak Sofia wajah. Nah, udah kayak mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sofia Loren. Acara selanjutnya sepatah kata dari Bapak General Manager Bapak Naldi Henry SE MSI AKCA. Kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, Len. Enggak, Len.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadhihi nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Karena pada siang hari ini Apa ni? kita telah bisa Rekam. berkumpul. Ambil itu cari. Ya, ini merupakan hari terakhir ya di tahun 2025. Ntar malam kita akan memasuki tahun baru ya. Tahun baru 1 Januari 2026. Jadi tidak terasa rasanya kita melakukan perjalanan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Ternyata usia kita ini juga bertambah. Jadi oleh sebab itu kita harus mengintrospeksi ya. Jadi mengintrospeksi diri kita karena berhubung karena kita menjalankan unit usaha, jadi kita juga mengevaluasi ya, mengevaluasi kinerja daripada hotel kita ini. Jadi mengevaluasi itu tujuannya supaya kita tahu gitu, apakah masih ada kelemahan-kelemahan hotel kita, nah. Dan begitu juga apakah ada kelebihan kita, kekurangan kita. Nah, kalau di dalam ilmu pengetahuan nama itu SWOT analysis ya, strength, opportunity, and threat. Jadi kekuatan, peluang kita, kelemahan kita, dan kesempatan kita. Jadi unit usaha itu juga begitu. Jadi kira-kira kalau kita punya hotel seperti ini, kekuatan kita di mana? Kita harus tahu. Jadi supaya kita bisa bersaing, berkompetisi sama hotel yang lain. Jadi bisnis ini bukan hanya menjalankan ya sekedar jalan-jalankan, tidak. Jadi manajerial atau pemimpin itu harus mempunyai visi ya, mempunyai misi. Bagaimana hotel ini bisa bersaing dan tumbuh dan berkembang sehingga menjadi leading ya, leader di kawasan hotel industri. Jadi kita artinya kita harus paham itu. Kalau kita menjadi leader atau leading di hotel industri, tentu tidak hanya sekedar untuk berkata-kata saja, kita harus paham. Disinilah akhir tahun ini kita mengevaluasi kinerja daripada hotel kita, termasuk di dalamnya segala sesuatu SDM, termasuk SDM, fisik, lokasi, marketing, strategi, semuanya harus dievaluasi. Karena hotel ini kalau kita jalankan misalnya, kalau bersaing dengan hotel lain, semua kita akan kalah. Betul nggak? Jadi negara tak akan percaya sama kita. Ya kan? Kalau misalnya tamu kurang, ya kan? Servis lemah, layanan jelek, makanan tidak enak, ya kan? Kita tidak memberikan greeting yang baik sama tamu. Jadi orang itu pasti tidak akan revisit lagi, akan berkunjung kembali. Nah, jadi faktor-faktor elemen-elemen inilah yang harus dimiliki oleh kita. Dan hal ini ya kita semua kita harus menyadari. Karena yang punya ilmu itu bukan hanya pemimpin, semuanya staff, ya, staff manajemen. Jadi semuanya harus satu visi dan misi sehingga hotel ini bisa berjalan dengan sempurna. Tapi alhamdulillah semenjak hotel ini kita operasikan ya itu tahun 2019 ya, Agustus, 1 Agustus.
Jadi hotel ini primitif sebenarnya, bagus juga kalau ada slide-slide itu. Ada di apa nih? Nah, nanti perlu juga nanti itu. Nanti slide-slide itu dia berjalan gimana, BMPD dari pertama, ya kan? Jadi supaya staff-staff baru tahu. Oh rupanya hotel ini bukan seperti ini. Jadi UMP ini dia bertumbuh dan berkembang juga, ya kayak kita juga. Oh dulu kalau kita lihat hotel kita ini primitif banget, ya. Jadi sebelum saya ke sini, ya biasanya maaf aja, saya udah biasa menjalankan hotel yang established, hotel chain semua, ya. Basco ini saya pertama GM-nya sebelum waktu itu nama Best Western saya pertama GM. Ada GM tentatif dan Pak Jarod ketua, setelah itu saya nantikan after gempa itu. Nah, itu manajemen luar itu Best Western ya, Amerika. Saya ini di training itu ditandamin. Nah, jadi perjalanan hotel ini memang dituntut jam terbang. Jadi orang tuh menghargai kita jam terbang. Jadi setelah itu, setelah Best Western ini saya sebelumnya udah banyak hotel. Dan saya pun kalau berkaitan dengan hotel ini maaf aja sampai di Irian Jaya. Irian Jaya itu tahu hotel Sisbel. Ada pernah dengar Sisbel? Pernah ya? Kalau di sini ada Pekanbaru ada yang di SK. Nah itu rata-rata GM saya itu orang ekspat semua, orang dunia. Jadi udah biasa berkomunikasi ya, SD ya pada orang itu. Sehingga itu menambah knowledge kita di dalam berkomunikasi, di dalam berhubungan attitude lah, sikap. Bagaimana kita menempatkan posisi kita itu sebagai staff lah ya. Kalau sama orang ini bagaimana, itu karena boleh ya kan. Ya dia kan punya budaya masing-masing beda dengan kita kan. Jadi kita harus mengadaptasikan kepribadian kita terhadap pemimpin. Nah, jadi itulah makanya kita harus bisa menyadari, mengevaluasi kinerja daripada perusahaan, kinerja diri kita sendiri, ya kan, kinerja daripada fisik daripada hotel kita, sehingga menempatkan posisi kepada suatu faktor yang memberikan dampak dan memotivasi hotel di Indonesia ini menjadi hotel yang terbaik. Karena kalau kita di Padang ya misalkan di Padang dulu, ya kan, ya terlalu mulu-mulu kita di internasional, itu kan mimpi-mimpi boleh-boleh aja, ya. Nah, itu kita harus paham itu. Jadi artinya satu elemen aja faktor atau indikator dimensi yang tidak kita punya untuk mengoperasikan hotel kita ini, ya pasti kamu akan bakal mau di sini. Contoh misalnya, pada saat kamu datang, misalnya pada saat datang ya kita diam aja, nggak smile, kita nggak greeting gitu kan. Nah, jadi pasti kamu image-nya, bagaimana hotel ini? Masa senyum aja nggak ada disapa atau disapa. Kita aja misal kalau pergi ke rumah orang, kalau tidak kita menegur, berarti kita masuk ke dalam. Enggak kan? Hotel juga begitu. Kenapa diberikan hotel itu staffnya misalnya ada security-nya, ada bellboy-nya, ada front office-nya, reception-nya. Itu sehingga tamu datang itu di welcome, di greet dulu. Nah, mulai daripada saat bellboy, ya kan? Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, silakan masuk. Pada saat kamu masuk di reception, kita greeting pula, ya kan? Nah, kita ya greeting dengan eye contact yang bagus, dengan bahasa yang halus, sehingga kepribadian kita itu mencerminkan culture daripada institusi kita itu. Tapi kalau misal culture kita itu misalnya kasar, ya kan, wajah kita itu tidak smile, itu mencerminkan bahwa berarti perusahaan ini begini pengelola, ya kan? Nah, karena dibandingkan dengan yang lain hotel lain, lebih bagus hotel yang lain. Ya, nah, itu makanya pada kesempatan ini saya berharap, alhamdulillah kalau secara fisik hotel kita dulu primitif yang kita operasikan, itu belum ada hotel kita seperti ini loh, ya kan? Saya pun juga dulu merasa rada-rada pada masuk sini kaget juga.
pada saat itu Pak Rektor itu Pak Kanevi ya, saudara teman dari waktu saya di Western, waktu itu dekan ya, dia tamu-tamu WP ini kesini semua. Betul itu terbaik ini Western Masko. Ya, sehingga udah biasa berteman dulu, dia udah tahu ya kan, dan itu udah tahu banget karakter. Aldi, saya ada punya bangunan, tapi bangunan adalah udah 2 tahun mangkrak. Ini dulu udah 2 tahun mangkrak bangunan ini, bangunan yang seperti ini yang dasar biasa ini belum ada restoran seperti ini, kosong semua ini kan, nggak kayak hotel. Pak Aldi bisa dijalankan dijadikan hotel. Tentu saja bisa, apa yang bisa dijalankan, ya kan? Kalau udah peta aja bisa dibeli, apalagi bisa bangunan dan gitu kan? Bisa lah Pak Rektor, masa nggak bisa? Tapi ada syaratnya, bisa kan? Gimana tuh Pak Aldi? Ya kalau bisa menjalankan bisa. Jadi nanti saya review dokter ini dulu. Jadi pada saat next nanti bulan nanti ini saya cuti dari Pekanbaru. Jadi saya waktu itu ditugas di gereja di Pekanbaru. Pada saat pulang nanti saya akan presentasikan sama Pak Rektor apa hal-hal yang harus dimiliki. Artinya fasilitas basic facilities dulu lah yang harus dimiliki oleh hotel supaya bisa dioperasikan. Iya, bulan depannya ya saya telepon lagi. Kapan Pak Nadi datang? Pulang cuti sekian, ya kan? Oke lah. Kalau saya dulu tuh di sebulan itu 25 hari kerja, 5 hari saya cuti. Pulang saya itu kan sana lah. Saya tinggal hotelnya bisa jalan, tapi harus ada ini saja. Kalau kitchennya, kalau restorannya, kalau office-nya, rupanya ya. Tapi dia bilang, Pak Andi, kita kan pemerintah, tidak bisa seperti owner-ownernya hotel swasta. Hotel swasta ini ada duit, kan langsung dibangun, gampang kan. Kalau pemerintah kita tidak bisa seperti itu. Ada proses tendernya, pemilihan kontraktornya. Jadi bisa menghabiskan waktu bisa setahun 2 tahun gitu, baru bisa. Ya kita jalankan lah, karena saya waktu itu ya kalau Mbak Rani kalau bisa bergabung dengan PMD. Jadi kebetulan saya udah lama pula nggak di Padang tuh kan, balik aja sih dari tahun berapa itu. Saya pertama sekali saya kerja di hotel di Penyambut di Suruna itu sama Bu Nita. Jadi Bu Nita ini kepala keuangan saya dulu waktu di Departemen Pusat Akuntansi. Saya pada saat itu departemen manajer finance, accounting manajernya, manajer akuntansi dan keuangan. Jadi ada manajer akuntansinya, ada manajer keuangan. Bu Nita ini manajer keuangan, dulu Nova yang manajer akuntansi kan. Jadi sana. Jadi dari basic di sana saya merantau. Saya pengen PD pula nggak bisa. Berapa orang bisa kerja di hotel-hotel yang lebih bagus. Nah, saya memang nggak takut saya merantau saya, ya kan? Langsung rupanya saya melamar ke hotel Mangga 2 Jakarta, hotel baru. Dites banyak itu, tetapi rezeki berpihak ke saya. Terima saya gitu kan jadi FC-nya kan, dengan saya kontrol sama aja tuh. Dengan kepala penasihat doang. Di sana lah saya dari kampung gitu kan, atau ke Jakarta, di sana lah Fish Hotel, Fish Chain Hotel. Pertama saya bergabung. Dari Jakarta itu baru merambah kemana sampai ke Jaya, Sulawesi, Kalimantan, balik lagi Sulawesi, balik ke Jakarta, baru masuk Padang. Jadi artinya seseorang itu kalau berkarir di hotel itu kita harus berani, jangan takut-takut karena yang dinilai itu adalah jam terbang kita. Kalau masalah pekerjaan sih, ya hotel ini kalau menurut saya sih nggak susah-susah banget. Gak butuh tinggi ilmu pengetahuan kayak dokter profesor itu lah. Kalau udah tahu dengan standar-standarnya semuanya, AJM itu kan pengelola manajerialnya yang bisa. Ya kan, kalau saya disuruh bikin gado-gado itu tidak bisa saya. Ya kan, bisa butuh chef. Kalau saya disuruh tolong bikin gulai paku, itu tidak bisa lah saya, gitu kan. Kalau saya bisa semuanya berarti bekerja itu kan. Jadi kalau masalah keuangan akuntansi ada di luar kepala saya itu.
di luar kepala. Nah, jadi itulah artinya. Itu saya dalam hal ini ada beberapa poin yang harus kita ambil. Pertama, kita kalau berkarir di hotel jangan tanggung-tanggung, ya. Niatkan sampai ke dalam hati kita itu ya sampai ke titik ya jadi GM-nya. Hotel ini paling tinggi kan jabatan general manager. Habis itu ya owner lagi kan. Jadi kalau udah sampai di sana ya berarti kayak udah sampai sana, nggak ada lagi, sama dengan rektor. Kalau di universitas pendidikan rektor gitu kan. Nah, kalau di perhotelan ya sampai di GM. Jadi kalau bisa ya jangan GM-nya di kampung di luar lah, ya kan? Baru enak dipakai kita ke tempat yang lain. Nah itu ya kalau di GM mungkin ada dana enak, mungkin buat gaji besar, ya kan? Saya aja dulu bayang sama teman waktu bergabung jadi GM pertama aja di BSSN ini ya, tahun 2009 ya, 2007, 2009, 2008 jadi GM satuan. Nah, gaji saya udah kasih BSSN 25 juta pada saat itu, tahun 2008. Rame kami proses. Nah, terus gaji saya udah 25 juta, di luar service, di luar bonus saya. Bonusnya itu tiap bulan dapat. Kalau fair budget dan tahunan. Kalau sekali tahun fair budget, pada saat itu leading hotel nih, kaya saya bisa. Kalau akhir tahun udah kantongnya bisa 300 juta. Ya, bisa saya beli mobil baru saja. Jadi ini motivasi ya. Jadi bukan hanya sekedar itu memotivasi. Karena itu ada masuk di dunia perhotelan. Jadi kita harus punya semacam tekad ya, visi bagaimana kita bisa mengachieve posisi yang lebih baik. Itu merupakan bagian evaluasi. Jadi kalau kita mengevaluasi kinerja, ya kinerja kita pribadi sebagai staf dan juga kinerja unit usaha. Unit usahanya berarti ya hotel, kalau pribadinya ya yang analisisnya kita. Ya kan dia kalau sekedar untuk kerja, dapat kerja ya dapat makan itu sampai kemana lah kira-kira, ya kan? Nah, tapi itu harus sadar gitu. Jadi orang menghargai kita itu di jam kerja, jam terbang kita. Kalau Anda pernah misalnya pindah, misalnya sekarang jabatan kita misalnya staff, misalnya nggak tahu staff apa misalnya, maybe waiter waitress, besok kita kalau 2 tahun udah sama lagi lah sebagai kapten. So 5 bulan, melamar pula tiba terima pula sebagai leader misalkan, atau misalnya supervisor gitu kan, nah, oke. Sampai jabatan begitu sampai naik. Tapi kalau misalnya kita satu unit itu aja misalnya 4 tahun 5 tahun sesana aja jabatan itu tidak naik ya, berarti ya sekedar untuk makan aja lah, ya kan? Nah, ini bagi yang punya motivasi. Tapi kalau rasanya nyaman kita dengan apa yang ada, karena sayang orang kan tidak mau merantau, ya kan? Tidak mau merantau kadang-kadang ya ragu, takut meninggalkan kampung, ya kan? Enak karena udah hidup di kampung, bermasyarakat, nggak mau kita. Jadi kalau kita mau untuk apalah, untuk maju, nah, jadi kita harus berani, siap. Ya, jadi kalau bisa, saya menyarankan kalau kita berkira hotel itu kalau bisa di kayak hotel swasta, kalau kita bisa maju. Kalau pemerintah ini mana namanya tendik gitu kan, pegawai seluruh Indonesia gaji sama aja gitu. Profesor, dokter, paling selisih berapa cuma gaji. Tapi kalau mau berkarir itu gaji yang besar itu ya masuk ke chain hotel. Ya, minimal ya kayak apalah di sini misalnya kayak Santika, kayak Grand Jury, kayak Accor, Ibis, Hotel Mercury itu, ya itu teruntung boleh kan? Itu teruntung tuh BUMN juga tuh, susah juga. Ada yang kita, ya untuk pemerintah itu ya ayat teruntung yang kita itu sama dengan pemerintah negara punya itu BUMN, kalau kita negara punya.
kita menterinya Menteri Pendidikan, nah kalau itu menterinya Menteri BUMN itu, jadi sama cuma itu. Itu makanya kalau kita mau berkarir, ya kita harus bisa mengevaluasi kita, karir kita, bagaimana supaya bisa maju. Tapi kalau kita sudah cukup puas dengan apa yang ada, depend of you, itu tergantung pada Anda. Ya, itu kira-kira yang harus kita pahami. Karena kita perlu mengkaji, mengevaluasi, menilai supaya ada tindakan korektif, supaya bisa kita mengkoreksi diri kita sendiri, kelemahan kita di mana, dan kita harus seperti itu, ya. Jadi jangan pula Anda takut misalnya nggak dievaluasi daripada misalnya pimpinan begini, nah, ternyata evaluasi Anda jelek nggak dipakai, ya kan? Nah itu jangan kita kecil hati, ya berarti Anda berarti nggak bagus kinerja kita. Bisa jadi kita gagal di hotel A, tapi jangan pula gagal di hotel B. Nah, jadi kita mengevaluasi, mengkoreksi diri kita seperti itu. Nah, jadi hotel kita itu pula yang kita evaluasi. Ya, semua departemen harus bisa meningkatkan kualitas pelayanannya, kualitas pekerjaannya, kualitas ilmu pengetahuannya, semuanya harus dievaluasi. Ya, jadi supaya bagaimana hotel kita ini. Tapi alhamdulillah hotel kita ini mulai dari primitif sampai sekarang, ya kan, masih didanai dicewa sama pimpinan. Tolong gue dengan betul ditambah pula kamar kita besok ini 56 4 suite 4 suite 20 52 ya, 52 superior bisnis. Jadi total kamar kita ini semua nanti 123. Ya, nah, jadi dan itu pun nanti tidak adalah orang ya kan, karena juga ada rumah yang itu sebulan dengan kejar itu artinya ya kalau 56 kamar ya 3 lagi berdua lagi, ya kan? Jadi kita harus satu visi semua ya, bagaimana hotel yang bisa berjalan dengan baik. Kita harus bisa mengintrospeksi diri kita, dan kita harus bisa menjaga kualitas pelayanan kita. Itu makanya diadakan training, ya kan? Jadi tolong, jadi kita kerja di hotel ini kita harus paham. Kita kenapa paham? Attitude kita harus berubah. Mungkin kita dulu belum pernah pengalaman, masih sekolah, mungkin kita kaku, ya kan? Nah kalau kita kerja di hotel, nah, kita harus sama, harus bisa menegur orang, harus kita smile, harus kita yang mengajak. Kamu datang, nggak minta dia pulang. Nah, kita greeting lah sesuai dengan standar kita. Oke, mudah-mudahan kita harus bisa punya tekad semuanya. Kedepannya mudah-mudahan insya Allah hotel kita ini akan berkembang dan menjadi leading. Karena besok ini hotel kita ini akan kita setup jadi hotel bintang 4 lagi ya. Kalian memang bintang 3 saya set. Karena udah punya market, nah besok ini mungkin ya Januari besok insya Allah hotel kita ini udah menjadi bintang 4 karena fasilitasnya udah penambahan. Ya, jadi kalau Anda mau berkarir di pemerintah, tolonglah tunjukkan kualitas Anda, bekerja dengan baik, ya kan? Dengarkan arahan daripada atasan langsung atau pimpinan supaya bisa kita meningkatkan kinerja kita dengan baik. Ya, kalau jika misalnya hotel kita ini ibarat perahu, ini harus berlayar dengan bagus. Segala halangan dan rintangan, badai dan gelombang dihantam, hotel kita ini harus jadi eksis. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan juga ada informasi juga kepada kita semua, karena kita pemerintah ini kita mempunyai batas usia juga kerja pemerintah, kalau swasta mungkin tidak. Jadi di antara rekan kita satu ya yang Pak Nalbari, karena dia usia pensiun sudah masuk ya, udah 58. Jadi Bapak Nalbari udah masuk masa pensiun per hari ini pas per hari ini.
Jadi mungkin itu tanggal 1 udah jarang kita ketemu sama Pak Nabari. Ya, jadi itu bukan sama Pak Nabari semuanya usia. Seperti saya misalnya, itu nanti masa pensiun 58 ya sama pula kondisinya. Itu juga Ibu Nita, semuanya yang sulit. Jadi yang menjalankan hotel ini nanti anak-anak yang bisa menjadi potensial, bisa jadi manajer, bisa jadi GM. Ya, jadi Pak Nabari, saya atas pribadi ke manajemen yang mengucapkan terima kasih ya atas dedikasi dan telah bekerja sama dengan saya. Pak Nabari itu teman selama di hotel. Saya biasa kalau jadi GM itu lebih prefer saya mengambil teman-teman yang lama juga kerja. Ya, itulah dunia hotel itu, daripada ngambil orang silakan. Ya, saya telepon itu. Emang gaya itu so, kalau dulu nggak susah, kalau sekarang susah lagi. Ya, jadi itu makanya itulah kerja dunia hotel ya. Jadi tadi atas manajemen saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Nabari, chef sebagai eksekutif chef karena mulai tahun 2018 sampai sekarang sudah 7 tahun ya, masuk 7 tahun. Jadi sudah menunjukkan loyalitas dedikasi. Ya, sehingga hotel ini mendapat reputasi yang baik juga di masyarakat. Ya, bisa dicek dengan Traveloka. Review kita 8,6 gitu kan. 8,6 untuk hotel itu tidak baru itu udah cukup bagus. Bandingkan hotel lain kayak misalnya katakan apa Basco itu juga malah 8 cuma nih. Itu 8,6. Pangeran aja 8,4 salah. Coba cek di Traveloka review. Berarti hotel ini udah cukup bagus penilaian di masyarakat. Ya, saya pun juga mengucapkan terima kasih lah pada seluruh tim ya, dengan tidak menyebutkan namanya semua departemen lah ya, front office, MB service, MB product, sales marketing, ya kan, engineering, jadi HR, HRD semuanya, jadi telah memberikan kontribusi yang baik terhadap hotel sehingga hotel kita ini sudah cukup bagus. Tapi ini harus dipertahankan, ya, dan ditingkatkan kalau bisa. Tapi yang tinggi di sini ada salah reviewnya Santika, sekarang terbaru ya. Santika itu berapa ya? Sampai 9. Nah, itu hotel paling bagus. Ya, dulu pun waktu saya GM di Grand Padangnya dulu, itu paling tinggi dulu 8,7 juga. Tapi sekarang masih oke itu. Berzuli itu juga nggak sebagus sekarang itu, yang premier sekarang itu. Itu kan waktu pembangunan itu zaman saya juga tuh, habis itu sebaru dipindah pada selesai pembangunan pindahkan sekarang lagi sebaru numpang. Jadi hotel itu udah biasa semuanya pindah ya. Jadi jangan kaget kalau hotel itu berkali karena 2 tahun pindah, 2 tahun pindah. Ya, kalau kita menaikkan apa kita, ya posisi dan gaji harus seperti itu, jangan takut pula. Jadi memasuki lingkungan baru, beradaptasi dengan lingkungan baru, kalau orang hotel itu udah biasa. Ya, jadi itu tergantung kita semuanya. Ya. Jadi mungkin itu Pak Nabari ya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan selama bekerja sama saya itu memberikan kontribusi yang baik ya. Dan saya atas nama pribadi juga mengucapkan terima kasih juga kepada keluarga ya. Selama ini mungkin menyita waktu libur datang karena kan sama dengan pegawai yang lain kalau di hotel memang seperti itu. Dan juga saya minta maaf jika seandainya ada di dalam manage kan, ini dalam konteks profesional bukan pribadi. Kalau pribadi saya sebenarnya berteman baik aja, cuman konteks profesional itu beda ya kan. Ada instruksi tegas akan isu menghardik itu trik leadership manajemen organisasi itu tidak bisa dicampur adukan dengan pribadi ya. Jadi kalau hotel ini lepas saja, tidak boleh pendam, tidak boleh merasa tertekan. Kalau Anda merasa dendam bekerja sama pimpinan atau apa, nggak cocok hotel, bagus berhenti aja. Hotel ini orangnya harus bersih, dihardik sama pimpinan di apa ya, ini resiko. Kita profesional, ya kan? Ya
Ya kalau misalnya tidak mau di apa ya berarti kita harus bekerja dengan baik kan begitu. Jadi kalau secara profesional kita harus paham ya. Itulah di dalam bekerja apalagi misalnya SOD dia langsung sama saya. Kita kan sesuatu organisasi kan. Staff untuk SOD. Jadi yang sering berkomunikasi itu saya kepada SOD. Saya serahkan aja kepada SOD. Ini Anabari Chef ini Rom ya saya semua. Jadi besok ini ya karena Pak Anabari mungkin jangan ketemu lah kita ketemu dokter ini kan. Jadi semuanya harus bisa nanti saling salaman apa ya. Jadi secara otomatis langsung Pak Anabari digantikan posisinya sama Pak Armil mana Pak Armil kayak kalau mau kayak dulu ya. Jadi Pak Armil ya, jadi Pak Armil sebagai penggantinya lagi. Karena Pak Nambari sudah masuk masa pensiun, diganti bersama Armil. Dan tolong di produk kalau di departemen produk, tolong semua tim ya. Pak Armil harus bisa menunjukkan leadershipnya dengan baik kepada timnya dan timnya harus support pekerjaan daripada pimpinan supaya pekerjaan di departemen produk itu berjalan dengan baik ya. Selama ini kan ya udah cukup baik semua ya kan, ya makannya ada enak, ada juga tidak enak gitu kan, itu biasalah di dalam bekerja biasalah. Begitu juga kamar ada bersih, ada bersih, begitu juga servis ada yang ngambek, ada yang biasa, ada yang mengunjungi juga itu. Jadi biasalah, itu yang harus kita ubah. Jadi kita evaluasi semuanya, bagaimana hotelnya ke depannya. Ya, misalnya nanti kalau misalnya udah masuk masa NPWP, ini bukan saja, misalnya hotel lagi, saya beribadah aja lagi, ya kan? Jadi kita tuh mempunyai jangka waktu masa, ya kan? Tapi kita jangan senang pula ya. Kita tuh udah mempunyai takar umur dan pekerjaan kita masing-masing, ya kan? Likuli ummatin ajal. So kayak begini. Setiap orang itu mempunyai batas waktu. Untuk mengincarkan ayat ini, setiap orang itu mempunyai batas waktu. Setiap umat manusia mempunyai batas waktu. Batas waktu bekerja. Bukan, itu masih di dunia. Ya. Tapi kalau walikuli ummatin ajalu, kalau bisa batas waktu kita telah datang, ya kan? Faizaja azanhum, setiap satu orang pun tidak akan bisa layas takhiru memundurkannya. Batas waktu kalau meninggal sudah datang, gitu kan? Tidak bisa dipercepat dan tidak pula bisa diperlambat. Jadi kita bekerja di hotel ini, di samping kita bekerja dengan baik, ya kan? Tetapi ingat usia kita juga. Ya? Nah, kita tidak tahu usia. Itu makanya bekerja dengan baik, ibadah dengan tekun. Nah, kita tidak tahu dan kita harus sadar itu. Itu maka kita harus bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Jangan nanti dunia aja, akhirat nanti terlupakan. Karena selama ini saya lihat teman-teman saya, orang-orang hotel ini agamanya memang agak lemah. Ya, tapi wajar-wajar saja, karena kita bukan lulus pesantren kan, ada yang pesantren juga, dari misalnya dari Tafiz dulu, SD SMP ada kan, mungkin ada pun 1-2. Nah, kalau saya dulu memang background satu memang dari agama, ya kan, dasar agama masih oke. Itu makanya dalam hal ini kita harus bisa menyadari semuanya, bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat, moga ke depannya kita bisa lebih baik ya. Ini demikian saja sepatah kata dari saya. Ini bukan sepatah kata, belum ini. Saya kalau kasih ini kalau ngomong bisa lama, kayak dari Joseph ini. Kalau udah masuk kegiatan itu panjang ini kan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengalami. Jadi sebelum saya tutup, kita berdoa dulu ya. Jadi karena sudah di akhir tahun, ya kan, pergantian tahun, kita akan mengajak kepada Allah, kita langsung berbagi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Alhamdulillah wa yukafiru mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa lil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa ma'afatan ba'dal maut. Allahumma hamin alaina fi sirril maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min syarri nar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Maha Kuasa, ini kami bermunajat kepadamu ya Allah untuk mengharapkan ridho dan keselamatan dalam menjalankan usaha kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah usaha kami ini menjadi hotel yang leading yang bisa berkompetisi dengan hotel yang ya Allah. Ya Allah, ya Maha Kuasa, tinggikanlah income generating kepada hotel ini, berikanlah keselamatan bekerja semua staf kami, sehingga semua tamu-tamu kami ini merasakan pelayanan yang baik dan berkunjung kembali kepada hotel kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jadi setelah ini kita ada untuk memberikan sepatah kata-kata bisa kepada kita semua. Ya, ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.